kembali. Kemudian yang kedua adalah heterakide, contohnya adalah heterakis, kemudian oksiuris vermicularis menyebabkan penyakit oksiur enterobiasis ya. Kemudian Strongyloides stercoralis atau meledogin. Nah, meledogin ini kita temukan pada akar seledri yang membengkak. Ya, jadi akar seledri harusnya dia tidak bengkak, tapi karena adanya si meledogin ini, maka akarnya akan membengkak. Kalau akarnya membengkak, maka pertumbuhannya akan terganggu, bisa menyebabkan daunnya menjadi kuning, kemudian lama-lama dia akan mengalami kematian pada si seledri tersebut. Nah, Strongyloides stercoralis ini unik. Ketika saya periksa semua sampel yang saya sampling dari Cipanas, kemudian dari Puncak, ya, jadi dari Bogor sampai ke Jawa Barat, di Puncak sampai ke Cipanas itu saya koleksi semuanya. Ditemukan adanya tidak banyak ya, tidak banyak, tapi ditemukan adanya si larva Strongyloides stercoralis ini. Kalau dia sudah menjadi larva itu artinya dia aktif makan, ya aktif makan. Dimakan. Kemudian ketika dia sudah mengecil tubuhnya, maka dia akan mencari hospes. Caranya bagaimana dia bisa masuk ke dalam tubuh kita? Dia bisa masuk melalui sistem peredaran darah, ya, sistem peredaran darah. Artinya dia bisa menembus kulit, terutama untuk cacing uh, apa namanya? Terutama untuk cacing tambang. Ya, cacing tambang. Jadi kalau teman-teman ke daerah pertambangan atau ke daerah perkebunan yang sudah terkontaminasi tanahnya dengan cacing tambang, itu dia bisa masuk melalui kulit. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Ya, nanti saya kasih lihat gambarnya. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya, Ordoenoplida. Ini anggotanya adalah Trichuristifera. Ini adalah cacing cambuk seperti yang teman-teman lihat kemarin. Ascaris lumbricoides, teman-teman harus bisa membedakan jantan dan betina dengan melihat salah satu ujung pada Ascaris jantan itu akan melengkung. Kemudian nanti teman-teman bisa ketemu 3 bibir pada bagian posterior Ascaris lumbricoides, jantan ataupun betina sama. Satu yang di atas ini adalah bibir dorsal, 2 yang di bawah ini adalah bibir ventrolateral, ya, ventrolateral. Kemudian ada lagi cacing nematoda yang hidup sebagai parasit di darah. Ini adalah filaria. Filaria ini ada sinonimnya, Wuchereria atau Wucheria, ya Wucheria. Dia ada 3 spesies, Wucheria brancofti, timori, dan satu lagi Malayi, ya Malayi. Yang hidup di Indonesia wilayah barat itu adalah filaria Wucheria Malayi. Cacing ini hidup di dalam darah dengan memblokir sistem peredaran lim, ya, dengan memblokir sistem peredaran lim. Nah, sistem peredaran lim ini kalau terblokir dengan cacing filaria ini, dia bisa menyebabkan penyumbatan. Nah, penyumbatan ini akan menyebabkan pembengkakan. Kalau dia blokir itu di daerah lipatan paha, maka kaki akan membesar. Nah, dengan membesarnya kaki, maka dikenal dengan penyakit kaki gajah. Jadi penyakit kaki gajah itu disebabkan oleh cacing. Se- Sependek pengetahuan saya, cacing filariasis itu belum bisa disembuhkan. Kaki bisa direkonstruksi, ya, bentuk kaki bisa direkonstruksi, tapi mikrofilarianya belum bisa kita habiskan. Saya nggak tahu apakah dengan proses cuci darah itu semua mikrofilarianya juga ikut mati, ya, ikut mati. Ini adalah mikrofilarianya yang kita temukan di dalam darah. Jadi nanti siklus hidupnya sedikit berbeda. Dari telur dia akan menjadi mikrofilaria, dari mikrofilaria dia akan menjadi dewasa, seperti di gambar yang kiri. Ini juga mikrofilarianya yang kita temukan di dalam partikel darah. Trichuris trichiura, seperti yang teman-teman lihat kemarin, dia mempunyai anterior, ini adalah bagian anterior, yang tipis, dan ini yang ditempatkan ke mukosa usus. Kalau begitu, di cacing pita tadi, bagian anteriornya, mulutnya berada di bagian atas atau bawah? Atas ya, Ada Bu. yang ingat? Atas atau Atas. bawah? Tadi atas ya, Bu. Bawah. Bawah. Ya, karena yang di atas adalah proglotit yang sudah sempurna. Nah, patokannya ada di sini.
Nah, cacing jantan sama, dia mempunyai lengkungan ke arah ventral. Ini adalah cacing jantan, ini adalah cacing betina, ya. Ascaris lumbricoides, dia bisa menghasilkan telur sampai 200.000 butir per hari. Ukuran cacing jantan itu antara 15 sampai 31 cm, cacing betina lebih besar lagi. Untuk membedakannya, teman-teman bisa melihat adanya lengkungan tadi di bagian posterior. Kemudian dia mempunyai spikula atau pineal CT yang berfungsi sebagai alat untuk kopulasi. Jadi digunakan sebagai alat untuk kopulasi. Menyebabkan askariasis, ya menyebabkan askariasis. Infeksi bisa terjadi melalui konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Misal, di daerah yang sanitasinya tidak terjaga, kemudian ada gorengan. Gorengan kan di mana-mana selalu crispy, ya. Apalagi kalau hangat-hangat itu menggugah selera sekali. Kita makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Itu bisa menyebabkan salah satu autoinfeksi yang kita lakukan untuk beberapa cacing, terutama soil transmit helminth, termasuk di dalamnya adalah Ascaris. Ini adalah bagaimana proses terinfeksinya seseorang. Di tanah kita ketemu dengan feses yang tidak ditutup. Jadi kalau misalnya ditutup, tidak apa-apa. Kalau tidak ditutup, kita tidak tahu apakah di feses ini sudah ditemukan adanya telur dari Ascaris. Kemudian telurnya akan terbang di udara secara tidak sengaja masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Maka kita akan terinfeksi dengan cacing Ascariasis. Cacing tambang. Cacing tambang ini ada dua. Yang pertama adalah Necator americanus. Dia mempunyai gigi pengait yang berbentuk benda kitin seperti yang kemarin saya gambarkan, ada dua, tapi jumlahnya adalah 1 sampai 4 pasang, ya, gigi kitin. Kalau pada cacing Ancylostoma, dia mempunyai gigi pemotong. Ini bisa kita bedakan. Ini adalah Ancylostoma, dia mempunyai, kalau di sini 3 pasang gigi pemotong, sementara kalau di Necator dia mempunyai 2 benda kitin. Ya, 2 benda kitin. Nah, khusus untuk cacing tambang, ya, cacing tambang yang jantan, kalau nematoda yang lain dia mempunyai lengkungan ke arah ventral. Kalau dia mempunyai satu organ yang kita kenal dengan nama bursa copulatrix di sini. Nah, di bursa copulatrix ini nanti kita bisa ketemu dengan spikula yang digunakan sebagai alat kopulasinya. Jadi sedikit berbeda, ada variasi. Ini adalah Ancylostoma duodenale. Dia mempunyai 2 gigi pemotong yang sama panjang, yang sama, ya, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Nah, ini adalah gambar kaki seseorang yang sudah ditembus oleh cacing, oleh filariasis cacing tambang. Jadi teman-teman lihat di sini bahwa cacing tambangnya sudah kemana-mana, bergerak di bawah lapisan kulit. Namanya adalah lapisan subcutaneus. Jadi di bawah kulit kita. Sebentar. Antara kulit dengan otot itu ada satu rongga, satu bagian yang sangat tipis. Bagian ini kita kenal dengan nama subcutaneus. Jadi kalau misalnya teman-teman diberikan suntikan, kadang-kadang juga ada yang sedikit dicongkel karena itu jarum suntiknya perlu diposisikan di subcutaneus ini seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari apa namanya, kulit yang sudah terinfeksi dengan larva filariform dari cacing dari cacing tambang seperti itu. Oke, ini adalah cacing kremi, Oxyuris atau Enterobius. Ini bisa menyebabkan autoinfeksi sendiri dengan mudahnya ketika anus berasa gatal, tapi tanpa sengaja kita garuk, kemudian telurnya akan nempel di bawah lipatan kuku. Kemudian ketika kita makan, tanpa sengaja kita sudah melakukan autoinfeksi dengan memakan langsung dari telur cacing tersebut secara tidak sengaja, ya, tapi itu bahaya sekali. Karena itu, ketika teman-teman merasakan anusnya gatel, lebih baik dilakukan kegiatan aktivitas preventif, ya, mengatasi dengan cara bersuci, kemudian bersihkan dengan sabun supaya telur-telurnya mati. Kalau misalnya sudah sempat menempatkan telurnya di lipatan anus, kemudian sebaiknya ganti underwear-nya.
Nah, telur cacing kremi ini kadang-kadang dia juga bisa pindah ke sistem pernafasan. Jadi, ketika dia berada dia akan selalu mencari tempat yang lembab untuk menempatkan telurnya. Ketika kita tersedak, dia bisa saja pindah ke saluran pernafasan, sehingga dia bisa ditemukan di rongga hidung, selain di anus. Kalau di anus kan memang sudah jalannya di situ. Ini adalah bentuk dari cacing kremi. Jantan dan betina sama, yang jantan mempunyai lengkungan, yang betina tidak. Cacing kremi jantan, dia akan mati begitu setelah kawin. Jadi setelah kawin dia akan mati. Kemudian ini adalah cacing rambut atau cacing yang hidup di, ada yang masih ingat hidupnya di mana? Ada yang masih ingat Pembuluh hidupnya di limpa, mana? Bu. Di lim ya, pembuluh lim yang dibawa oleh darah. Jadi dia kemana-mana dibawa bersama dengan aliran darah. Cacing ini menyebabkan kaki gajah atau elephantiasis atau filariasis. Kemudian terjadi pembengkakan. Seingat saya, cacing ini tidak bisa disembuhkan dan masa inkubasinya paling lama. Jadi kalau faktornya itu adalah nyamuk. Jadi kalau misalnya hari ini eh, kena mikrofilaria dari nyamuk, belum tentu setahun ke depan dia akan berubah menjadi dewasa, tidak. Jadi dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa berubah menjadi dewasa dan menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi harus diwaspadai. Kemudian ini adalah siklusnya ketika si nyamuk menyedot darah, di dalam darah dia sudah menitipkan antikoagulan dan antikoagulan itu eh, apa namanya? Sudah ada si mikrofilaria sehingga dia bisa menyebar ke dalam tubuh manusia. Sebentar. Bisa lihat untuk Trichinella spinalis ini menyebabkan trichinosis. Jadi adanya otot, bukan adanya otot, adanya benjolan-benjolan yang ditemukan pada otot itu salah satunya disebabkan oleh Trichinella spiralis ini. Biasanya bisa terinfeksi dengan memakan daging yang terinfeksi dan kita konsumsi dalam keadaan yang tidak matang. Kemudian nematoda yang hidup bebas juga ada, namanya adalah Rhabditis. Dia hidupnya di tanah yang lembab dan ini adalah nematoda yang hidup bebas. Ada pertanyaan sampai di sini untuk Nematelmintus? Silakan. Saya Ibu izin bertanya. Boleh, silakan. Jadi yang di slide ini kan ada cacing yang hidup pada otot manusia yang menyebabkan penyakit trichinosis, Bu. Terus itu kan terinfeksi karena makanan daging yang tidak dimasak dengan baik, Bu. Apakah Daging yang terinfeksi. iya, itu apakah cacing-cacing yang nggak bisa hancur sama asam lambung, Bu? Oke. Kasih, Bu. Oke, cacing ada yang bisa, bukan cacing aja ya. Semua benda asing yang diterima oleh tubuh kita itu ada yang bisa hancur dengan enzim yang kita produksi sendiri. Tapi juga ada yang tidak. Ketika kondisi tubuh kita sedang lemah, kan kita tidak selamanya berada dalam kondisi yang fit. Nah, ketika kondisi tubuh kita lemah, benda asing itu bisa menjadi sumber penyakit. Salah satunya adalah cacingan. Sama seperti plasmodium. Kalau misalnya habis dalam tanda kutip digigit nyamuk, sebenarnya nyamuk tidak punya gigi ya. Nyamuk tidak punya gigi. Jadi, tapi dalam tanda kutip setelah kita digigit nyamuk misalnya dan ada plasmodium, plasmodium itu tidak serta-merta langsung menyebabkan penyakit malaria. Tapi ketika tubuh kita antibodi kita melemah ya, daya tahan tubuh kita melemah, dia bisa saja menjadi sesuatu yang menyebabkan masalah. Sama seperti telur cacing juga. Dan tidak semua daging itu ada parasitnya. Misalnya pada ikan, ya ikan juga ada parasitnya. Bahkan dulu pernah heboh kasus adanya cacing yang ditemukan pada makanan kaleng, ya pada ikan yang diawetkan di dalam kaleng. Dan itu sebenarnya itu tidak akan hidup lagi cacingnya karena dia sudah
diberikan beberapa treatment sebelum sampai di pasar, sebelum sampai di rumah kita. Tapi tetap saja syarat sebuah makanan yang kita konsumsi itu adalah halal dan toyib. Ya, halal dan toyib. Halal, bersih, toyib, bermanfaat, dan itu yang harus kita catat sebagai makanan yang kita makan. Seperti itu. Jadi tidak semuanya. Daging ikan pun sebenarnya ada cacing pitanya. Ya, ada cacing pitanya. Materi lebih lanjut nanti mudah-mudahan bisa didiskusikan pada saat mata kuliah parasitologi. Seperti itu, Flavia. Kasih Bu. Oke. Ada yang lain? Silakan untuk Platyhelminthes dan Nemathelminthes atau Askelminthes. Cacing non parasit. Sebentar. Non parasit dan berarti juga menjadi cacing parasit juga. Enggak. Jadi cacing yang hidup bebas dia tidak akan berubah menjadi cacing parasit karena berbeda ya. Dia sudah spesifik. Jadi cacing yang parasit tidak akan berubah menjadi yang non parasit karena dia memang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi memang harus nempel dulu ke hospesnya. Jadi yang parasit tetap akan parasit, yang non parasit juga akan tetap non parasit seperti itu. Ada yang lain silakan. Bu, saya izin Bu bertanya Bu. Boleh silakan. Boleh on cam dong, sepi. Cuma beberapa orang nih yang on cam. Ya Bu, saya mau nanya nih, apa kan terkait siklus hidupnya cacing-cacing ini yang agak ribet ya. Nah, gimana sih cara mereka tuh tetap tidak mengalami kepunahan? Itu kan siklusnya susah kan, tadi kayak ada soil transmitted helminth yang hidup di tanah terus baru ke inangnya. Nah, selain tadi kan disebutkan salah satu cara mempertahankan spesiesnya dari kepunahan kan, tadi ada cacing yang bertelur per harinya tuh sangat banyak ya Bu. Apakah ada yang lain Bu untuk mempertahankan spesiesnya tersebut? Oke. Apakah ada cara lain? Sebenarnya mereka juga nggak ribet-ribet amat, ya, juga nggak ribet amat. Kita Oke, sebentar. Ya, tadi ada saya telepon. Nanti akan menjadi dewasa. Nah, jumlah telurnya yang sangat banyak itu merupakan salah satu mekanisme di mana tidak semuanya bisa mencapai ke dewasa. Teman-teman lihat tuh Kik berapa puluh telur yang dihasilkan oleh si apa namanya oleh kura-kura betina, tapi hanya satu atau dua saja yang bisa survive menjadi dewasa karena predatornya sangat banyak. Sama halnya dengan yang terjadi di cacing ini, juga sama seperti yang terjadi di cacing ini, seperti itu. Gitu. Jadi untuk soil transmitted helminth adalah nematoda yang membutuhkan tanah untuk melengkapi siklus hidupnya. Caranya bagaimana bisa menyentuh tanah? Dia dikeluarkan melalui feses. Jadi hati-hati dengan feses. Nah, ketika teman-teman misalnya berkebun menggunakan feses dari hewan ternak, itu juga harus diwaspadai. Sebaiknya cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun begitu selesai berkebun. Seperti itu. Saya juga sama. Kadang-kadang setelah berkebun, kadang-kadang kuku kita ada panjang 1 mili ya. Harusnya hari kemarin itu saya sudah potong kuku pagi-pagi, tapi karena saya begadang menyelesaikan penuntun praktikum sistematika hewan, sudah saya print dan sudah saya serahkan ke Pak Rama kemarin pagi. Nah, itu kadang-kadang ada tuh di lipatan kuku dan kulit, walaupun panjangnya 1 mili saja, ada tanah yang terperangkap di situ. Nah, tanah itu bisa saja terdapat telur cacing parasit kalau saya tidak bersihkan, kemudian kalau saya langsung makan misalnya, nah saya bisa menginfeksi diri sendiri. Seperti itu sedikit, amat sedikit.
Ada yang lain? Mudah-mudahan menjawab ya. Ada yang lain silakan. Kalau cacing kan tadi ada yang di usus, oke itu udah jelas ya kayak dia mencari makanan. Tapi kalau di menyasarnya di limpa, dia nyari apa di limpa? Kan itu lebih ke Oke. imunitas kan limpa. Oke. Apa yang dia ada di lim? Eh, jadi sistem peredaran darah di dalam tubuh kita itu dua, sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah terbuka. Kalau tertutup dia ada di darah, jadi dia bisa ngalir kemana-mana. Kalau lim itu adalah sistem peredaran terbuka. Nah, ngapain dia di lim? Karena di lim itu juga ada protein, makanannya adalah protein-protein tersebut. Nah, cairan limpa merupakan salah satu tempat di mana dia tidak nyaman dan tidak mendapat gangguan. Ketika dia sudah blokir, sistem eh, apa namanya kelenjar lim atau pembuluh lim itu bisa menyebabkan pembengkakan. Nah, dengan adanya pembengkakan ini nanti dia akan memblokir, tidak ada lagi sirkulasi yang harusnya berjalan dengan lancar, dia tidak ada lagi. Dan untuk filariasis ini tidak hanya terjadi pada kaki, misalnya terjadi pembengkakan itu di lipatan ketiak, maka yang bengkak itu adalah tangan. Dan maaf ya, pada laki-laki, kalau misalnya dia memblokir ke arah skrotum, maka skrotumnya akan membengkak. Kemudian pada perempuan, misalnya di ketiak, dia juga bisa menyebabkan pembengkakan pada glandula mami. Seperti itu. Jadi tidak hanya pada kaki dan tangan, tapi juga bisa pada skrotum dan glandula mami. Seperti itu, Mutiara. Baik Bu, terima kasih. Oke, ya. Ada yang lain silahkan. Ibu, saya mau bertanya. Boleh. Ini saya cuma penasaran aja sih Bu. Kan saya tuh dulu pernah dengar kalau orang zaman dulu tuh kayak kalau misalnya kita demam katanya disuruh makan cacing tanah. Ya. Nah, apa itu kenapa bisa begitu ya Bu? Apakah ada zat atau kandungan di dalam cacingnya? Nah, itu juga apakah aman buat kesehatan atau ada efek sampingnya Bu? Begitu ya Bu? Iya, kalau tipes juga suruh makan kutu. Kalau sakit kuning juga suruh makan kutu zaman dulu. Kemudian kalau tipes juga disuruh minum makan cacing ya, cacing tertentu. Iya, jadi itu adalah berasal dari tradisi, bukan tradisi ya, kearifan lokal dari Cina awal-awalnya. Kalau sekarang sudah ada tuh cacing yang dikapsulkan, bisa dibeli di toko-toko herbal atau di toko-toko obat Cina, seperti itu. Nah, apakah ini bahaya atau tidak? Yang dimakan itu bukan cacing tanah sembarangan, enggak. Kalau yang biasanya cacing yang dikonsumsi itu adalah cacing, sebenarnya itu adalah cacing polychaeta. Polychaeta itu adalah, contohnya adalah nereis. Dulu pernah ada satu kakak kelas yang penelitian nereis itu ada di eh, Desa Kabasiran di Serang. Nah, di situ banyak sekali yang mengoleksi, tapi saya tidak tahu apakah pembangunan dermaga jadi di daerah itu atau tidak. Kalau misalnya jadi, maka semuanya akan dicor, ya di beton. Nah, betonisasi ini bisa menyebabkan berkurangnya habitat dari cacing itu. Jadi sebenarnya itu adalah teman-temannya nereis yang dikonsumsi. Panjang satu cacing itu bisa mencapai 60 cm, dan ini yang dijual sampai ke ekspor ke India, ke Thailand, karena memang dia mempunyai khasiat obat. Sudah ada catatan medisnya, artinya sudah diteliti kalau dia bisa menyebabkan, dia mempunyai uh, kemampuan antiinflamasi. Seperti itu, Zahra. Tapi bukan cacing tanah yang seperti biasa. Oke, sama-sama. Oke. Berikutnya silakan. Udah? Ya, udah. Saya lanjut dulu untuk Unilida. Nanti sambil jalan, kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman boleh langsung on mic, kemudian nanti akan saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Sengaja saya berikan taman yang indah, taman yang sejuk, supaya bisa memberikan sedikit relaksasi di otot kita dengan melihat tulisan-tulisan, dan sekarang kita melihat yang hijau-hijau. Ya. Nanti kalau misalnya ada slide lagi, teman-teman boleh tampilkan slide yang ada gambar Soekarno dan Hatta, duit 100.000, itu biasanya obat segala penyakit. Kalau dikasih duit, sembuh itu biasanya, apalagi mama. Oke, sekarang kita masuk ke Annelida untuk film yang terakhir di pagi hari ini. Film Annelida, ini ada 3. Yang teman-teman lihat di sini adalah nereis. Nereis ini adalah cacing yang mempunyai khasiat seperti yang barusan Zahra tanyakan. Dia mempunyai morfologi tubuh yang lebih lengkap, yang lebih sempurna dibandingkan yang lain. Teman-teman lihat di sini, ini adalah bagian kepala,
Di bagian kepala kita bisa ketemu dengan 2 bintik mata, kemudian kita bisa lihat ada tentakelnya. Kemudian ini adalah peristomiumnya, ke belakangnya ini adalah segmen-segmen dari tubuhnya. Dia masuk ke dalam film Annelida karena tubuhnya terdiri dari beberapa segmen, banyak segmen ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, ini adalah parapodia. Parapodia ini adalah kaki otot yang digunakan untuk pergerakan. Nah, di pinggiran kaki podia itu baru kita ketemu dengan seta. Yang di sini semuanya adalah seta tanpa N. Kaita ya, seta tanpa N. Yang saya ceritakan di kelas di hari Rabu. Hari Jumat tidak sempat karena saya kemarin ke IPB dan ada himbauan juga setiap hari Jumat itu adalah WFH di sini. Nanti presisi kadernya saya akan bawakan setelah perkuliahan selesai. Nah, ini adalah bentuk sempurna yang lebih lengkap dari si cacing Annelida. Ya, ini adalah kelihatan ya, di sini adalah parapodianya, ini adalah kaitannya. Terlihat? Terlihat Bu. Terlihat, Oke, Bu. Oke, ini bintik mata. Di sini nanti ada prostomiumnya, di sini ada peristomiumnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kelas Hirudina, ini adalah satu-satunya kelas parasit yang teman-teman intip kemarin itu. Ini adalah 3 giginya. Kalau misalnya dia terlihat sempurna, akan terlihat seperti ini. Maka gigitan dari si lintah itu akan mirip dengan lambang Mercedes-Benz. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ke situ. Ini adalah giginya, ini ada faring, ini saluran pencernaannya. Kemudian dia juga mempunyai intestin yang jelas ya. Kemudian ini adalah posterior sucker-nya. Posterior sucker ini yang nanti ditempelkan ke hospes supaya dia bisa berpindah berikutnya. Ciri-cirinya dia mempunyai anulus atau cincin dan dia adalah hewan-hewan yang solomata, eusolomata. Jadi benar-benar sudah mempunyai rongga tubuh yang sebenarnya. Tidak pseudosolomata seperti yang kita temukan pada Nematelmintes atau Ascalmintes sinonimnya. Nah, rongga tubuhnya mempunyai otot memanjang dan melintang, mempunyai seta, klitelum, porus dorsalis, parapodia, dan tentakel. Seta, parapodia, anulus itu fungsinya adalah untuk pergerakan. Klitelum fungsinya adalah untuk reproduksi. Porus dorsalis fungsinya adalah untuk mengatur keluar masuk air dan udara. Terutama pada oligochaeta. Ya. Tentakel fungsinya adalah sebagai sensori. Ya, jadi fungsi-fungsi dari kata-kata ini sudah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kutikulanya basah, berlendir dan tipis, sistem pencernaannya sudah lengkap. Tadi saya sudah sampaikan sistem ekskresinya dia mempunyai nefridium pada nefridiopor. Kalau tadi kan protonefridium, sekarang dia sudah mempunyai nefridium. Nefridium ini ditempatkan pada sebuah lubang, namanya adalah nefridiofor. Seperti itu. Kemudian ada yang mempunyai larva, ada yang tidak. Jadi untuk si Annelida ini ada yang sudah bisa dibedakan jantan betinanya, ada yang belum. Untuk yang belum bisa, untuk hewan-hewan yang monoseus, dia tidak mempunyai tahapan larva. Jadi dari juvenil dia nanti langsung dewasa, telur juvenil larva, telur juvenil dewasa. Untuk yang dioseus, misalnya pada apa ya, misalnya pada nanti kita lihat misalnya pada nereis, ini larvanya disebut dengan trochophore. Seperti itu. Terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama itu contohnya adalah Nerilla. Segmentasinya ada di dalam tubuhnya, jadi tidak terlihat dari luar. Tubuhnya kecil, habitatnya di laut. Ya, ini kita tidak punya spesimennya. Yang kedua ini adalah Polychaeta, dikenal dengan nama cacing pasir atau cacing tabung karena memang dia ditemukan membuat lubang-lubang di pasir. Jadi kalau misalnya mau dapatkan dia, gali lubang yang ada di pasir, misalnya di sekitar tambak udang yang ada di pinggir pantai dan seterusnya. Itu bisa ditemukan adanya cacing pasir. Kalau dulu banyak tuh di desa Kebasiran di daerah apa namanya? Sebelum ke Anyer tuh. Apa ya nama pintu tolnya ya? Bukan Balaraja, setelah Balaraja. Ada yang tahu pintunya? Serang, di Serang. Nah, itu banyak sekali Polychaeta. Segmennya jelas, seta dan parapodiumnya banyak. Kemudian dia tidak mempunyai klitelum, karena untuk klitelum ini kita temukan hanya pada oligochaeta saja.
Kemudian pada kepalanya terdapat tentakel, faring bisa ditarik ulurkan, punya duri cakram yang teman-teman lihat tadi di depan. Kemudian dia dioseus, bisa dibedakan jantan betina, fertilisasinya berlangsung secara eksternal. Nah, ini yang larvanya disebut dengan tropofor. Contohnya adalah nereis. Nereis ini di Indonesia Timur itu dikonsumsi, dimakan. Nah, ketika matahari, ketika bulan purnama, cacing ini akan terlihat keperakan di laut. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk dari nereis. Dulu kita punya spesimen nereis, sekarang nggak ada lagi. Ini nereis, ini eunis. Seperti itu. Jadi cacing wawo di Maluku, misalnya Maluku itu ada beberapa kepulauan ya. Ada beberapa pulau, makanya disebut dengan Kepulauan Maluku. Di situ masih banyak dulu ditemukan nereis yang bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat setempat. Tapi di Desa Kebasiran di Serang itu juga ditemukan adanya nereis, walaupun tidak dikonsumsi langsung oleh masyarakat, tapi kearifan lokal menunjukkan bahwa dengan menyeduh nereis ini di dalam segelas air hangat itu juga bisa memberikan efek yang baik untuk kesehatannya. Seperti itu. Kemudian juga ada yang bersifat parasit, misalnya si Mesostomium ini merupakan parasit pada Echinodermata. Ada beberapa ordo ya, ini si Chaetopterus, cacing yang besarnya lebih kurang 1,5 cm, makanannya adalah plankton, Arenicola misalnya. Sama, kita tidak punya spesimennya. Kemudian Oligochaeta ya. Kelas Oligochaeta ini penting karena memang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah cacing tanah. Segmentasi tubuhnya jelas, mempunyai sedikit seta dan parapodia. Parapodia hampir tidak kita temukan, tapi seta masih bisa kita temukan seperti yang teman-teman bawa kemarin. Oh ya, saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena angkatan ini ketika diminta membawa cacing, tidak ada cacingnya yang kecil, semuanya, bukan semuanya ya, rata-rata sudah membawa cacing yang gede, sehingga kita bisa mendengarkan gesekan antara seta dengan permukaan kertas. Nah, teman-teman bisa dengarkan gesekan itu, menandakan bahwa dia mempunyai seta tanpa N. Kemudian dia monoceus atau hermaprodit, mempunyai klitelum, tapi tidak mempunyai kepala, terdiri dari 4 ordo. Ordo yang pertama adalah Plesivora ya. Ini contohnya adalah tubifex. Tubifex ini merupakan makanan yang diberikan kepada arwana. Dia adanya di air yang kotor. Jadi dia merupakan air yang tercemar. Yang kedua adalah Prosotheca ya. Prosotheca kita juga tidak punya spesimen cacingnya. Kemudian ada Lumbricus. Lumbricus kadang-kadang bisa ditemukan ya, ada kalanya bisa ditemukan. Yang berikutnya adalah Moniligaster hautoni. Ini pernah dicatat sebagai cacing tanah yang besar, panjangnya bisa mencapai 1 meter. Ditemukan di daerahnya kampungnya Bu Ardian nih, di daerah Solo. Jadi si Moniligaster hautoni ini ketika ditemukan, itu orang-orang tidak tahu kalau dia sebenarnya masuk ke dalam cacing tanah. Khawatirnya mereka adalah ular tanah karena bentuknya menyerupai ular. Tapi setelah dibawa ke laboratorium, setelah diteliti oleh para ahli, ternyata dia adalah cacing tanah. Nah, apa yang membedakan dia dengan ular? Kalau ular dia mempunyai tulang belakang, kemudian rahangnya itu fleksibel. Ciri-ciri ini tidak ditemukan pada Moniligaster hauteni. Kemudian ada Puntoscolec, kemudian ada Lumbricus terretris, kemudian ada Megascolec. Nah, ini yang sering kita diskusikan pada saat praktikum. Kemudian untuk kelas yang terakhir, ini adalah kelas Hirudina. Tubuhnya berpigmen, ada yang kehijauan, ada yang merah di dalam kondisi asli sebelum dia makan, terutama di bagian dorsalnya. Kemudian tidak mempunyai tentakel, tidak mempunyai parapodia, dan tidak mempunyai seta. Jadi dia bergerak itu menggunakan anulus saja. Klitelumnya sangat kecil, karena itu teman-teman kemarin ketika praktikum Oligochaeta, saya minta untuk menghitung berapa jumlah segmen dari prostomium sampai ke anus, kemudian pada segmen keberapa saja ditemukan adanya penebalan beberapa segmen itu. Nah, penebalan beberapa segmen ini kita sebut dengan klitelum. Pada klitelum, kita bisa menemukan adanya porus genitalia. Karena itu, klitelum ini merupakan salah satu karakter penting yang digunakan untuk membedakan untuk identifikasi spesies seperti itu. Karena dia parasit, maka dia mempunyai alat hisap, dia monoceus,
telurnya dibungkus oleh kokon, kemudian ada beberapa ordo, kita lihat contohnya. Satu akan top delida, ya, dia mempunyai eh, apa namanya pada rod kedua dan keempat dia mempunyai masing-masing dua pasang seta, kemudian gantung delide, dan ini merupakan eh, ordo yang penting karena digunakan di dunia medis, bermanfaat untuk kesehatan manusia sebagai salah satu bahan dasar di dalam pembuatan obat pengencer darah. Ya, jadi untuk orang-orang yang mengalami pengentalan darah, itu darahnya harus dibuang secara berkala. Nah, ketika mereka harus mendapatkan penanganan medis, itu darahnya akan cepat membeku. Kalau darahnya membeku, maka itu akan menyebabkan terjadinya penyumbatan. Kalau terjadinya penyumbatan, maka oksigen tidak dapat mengalir ke seluruh tubuh. Akhirnya, dia bisa menyebabkan efek yang fatal. Karena itu perlu diberikan cairan yang kita kenal dengan nama hirudin, itu adalah antikoagulan. Dan ini bisa kita ekstrak dari Hirudo medicinalis, lintah, dan pacet Haemadipsa. Nah, kemudian dia mempunyai 3 gigi seperti yang teman-teman lihat kemarin, ya, seperti yang teman-teman lihat kemarin. Karena itu bekas gigitan lintah atau pacet itu biasanya merupakan bangun segitiga yang seperti teman-teman sudah lihat di praktikum hari Selasa kemarin. Kemudian ada Pisicola, ada Placopdelide, dan ini semuanya adalah hewan-hewan parasit, ya, cacing-cacing yang parasit. Jadi lintah itu masuk ke dalam cacing parasit. Silakan ditemukan sendiri untuk Pharyngopdelide. Nah, Annelida. Annelida itu merupakan satu film yang penting karena dia menyuburkan tanah, contohnya dalam megaskolek, dengan menggali lubang di tanah, mereka ikut menjaga aerasi dari tanah tersebut. Kemudian sumber protein, misalnya cacing palolo, misalnya cacing nereis tadi. Sumber hirudin, misalnya adalah Hirudo medicinalis. Kemudian pencemaran limbah organik pada tubifek. Kemudian senyawa kimia yang bisa menetralkan kembali suhu tubuh seperti yang tadi ditanyakan oleh teman kita. Ini adalah bentuk cacing tanah, ya, cacing tanah. Ini adalah nomor 1. Ini adalah nomor 2. Kalau menurut teman-teman, mulutnya itu ada di nomor 1 atau nomor 2? Dengan melihat gambarnya ini, si Peretima elongata. Nomor Nomor 1, satu. Bu. Ya, tuh. Kenapa nomor 1? Karena di dekat yang cincinnya itu. Tuh, dia dekat dengan klitelum. Betul ya, benar sekali. Jadi klitelum itu mendekati anterior. Biasanya sekitar sepertiga dari anteriornya itu adalah kita bisa ketemu dengan klitelum. Jadi anteriornya ada di sini, mulutnya ada di sini. Prostomium, peristomiumnya ada di sini. Ini namanya klitelum, penyatuan beberapa segmen dari tubuh si cacing tanah. Ini yang kemarin teman-teman lihat, ada prostomiumnya, ini peristomiumnya. Gambar ini sudah saya masukkan di dalam penuntun praktikum teman-teman. Mudah-mudahan hari Senin boleh ditanya kembali ke lab, ya, apakah sudah bisa diterima atau seperti apa. Seperti itu. Ini nersi yang tadi, ini hirudin yang tadi. Bagaimana dia bisa berpindah? Ada yang, kalau yang seperti ini adalah pacet. Kalau ini adalah lintah. Pacet ini dia bisa hidupnya di tanah, bisa hidupnya di daun. Jadi kalau misalnya teman-teman, dan mereka merupakan indikator air yang bersih. Kalau teman-teman ketemu, berarti lingkungan, bukan air yang bersih ya, berarti lingkungannya masih bersih. Seperti itu. Oke, ini ketika, oh ya, hati-hati untuk terapi lintah. Hati-hati untuk terapi lintah, karena lintah yang sudah menyedot darah pada hospes sebelumnya, belum tentu darah tersebut benar-benar bersih dari partikel-partikel lain yang tidak bisa ditolerir oleh tubuh manusia. Kalau sekarang itu kan banyak ya terapi lintah. Jadi lintah yang teman-teman bawa kemarin kan masih ada darahnya. Kita tidak tahu apakah dia makan dari ikan, biasanya diberikan ikan lele sebagai makanannya karena lele kan cenderung itu ya, dagingnya lebih tebal dan tidak mempunyai sisik. Nah, biasanya diberi makan umpannya itu adalah ikan lele.
Nah, apakah itu darahnya adalah darah dari ikan lili atau darah dari vertebrata lain? Kita tidak tahu. Nah, harusnya untuk terapi lintah itu tidak digunakan pada manusia sebelumnya. Jadi setelah digunakan, dimusnahkan. Setelah digunakan, dimusnahkan. Seperti itu. Kemarin ketemu ada 3 gigi pada rahang si lintah. Temu ya. Oke. Oke, materi dari saya sudah saya sampaikan semuanya untuk helmintologi ya, untuk helmintologi. Insya Allah pada pertemuan minggu depan kita akan masuk ke moluska. Moluska. Untuk moluska, teman-teman tetap membawa apa namanya? Bahan segar berupa cumi, cukup satu, ya cukup satu, dan gurita kalau tidak ada tidak apa-apa. Kalau misalnya ada, teman-teman cukup membawa baby gurita aja, satu perangkatan, ya karena mencarinya itu cukup susah, sulit. Kalau tidak ada, berarti nanti kita akan gunakan gurita yang ada di lab. Kalau cumi juga ada, tapi tidak direkomendasikan karena biasanya sudah lembek karena sudah digunakan beberapa kali. Jadi untuk cumi, teman-teman silahkan bawa sendiri, cumi dan sotong silahkan bawa sendiri. Cukup satu saja. Kemudian kalau untuk gurita juga satu, tapi satunya satu perangkatan. Karena nanti bisa digunakan bergantian. Nanti kita juga bisa gunakan gurita yang ada di lab. Itu ada yang kecil digunakan di lab. Kalau dulu-dulu, yang katanya ketika Pak Fahri masih menjadi mahasiswa, itu ada satu kakak kelas senior yang paling bangga banget ya, angkatan kedua di biologi, namanya Kak Deden. Nah, Kak Deden itu satu-satunya yang berani nangkap gurita malam-malam. Jadi kalau malam kita melakukan pengamatan di dermaga. Gurita, eh, oktopus, kemudian cumi dan sotong, itu adalah hewan-hewan nokturnal. Jadi kalau mau nyari dia, adanya di malam hari. Jadi malam-malam kita gentayangan tuh di sepanjang dermaga menggunakan jaket bawa senter ya menggunakan jaket bawa senter dan tentunya alat alas kaki yang ramah dengan air gitu. Oke, silakan on mic dan on cam kita buka sesi diskusi dan tanya jawab untuk mendiskusikan membahas materi tentang helmintologi. Silakan. Silakan on mic on cam bagi yang ingin menanyakan. Gue mau nanya, Segarnya harus hidup tidak? Yang mati saja. Kalau yang hidup itu susah nyari spesimennya, yang mati aja. Yang mati sekali atau yang mati berkali-kali nggak apa-apa. Ya, spesimennya. Yang segar tapi boleh matinya beberapa kali. Oke, silakan. gue mau izin tanya, Oke. kalau lintah itu makanannya cuma darah atau bisa makan yang lain, Bu? Hanya darah aja. Misal, Oh, dia iya. makannya hanya darah aja. Nggak makan nasi Padang, nggak makan soto Betawi, nggak makan coto Makassar, nggak makan combro. Hanya makan darah saja. Karena dia adalah parasit. Jadi, dia ngambil yang intisarinya aja. Seperti itu. Gitu. Oke. Oke. Sebentar Ginting, nanti akan saya berikan waktu untuk diskusi tentang field trip setelah ini ya. Boleh, nanti saya berikan waktu. Di penuntun praktikum juga sudah saya sampaikan beberapa informasi terkait dengan aktivitas di field trip nanti. Sebentar saya pasang charger dulu sambil menunggu teman-teman mengajukan pertanyaan. Silakan. Jadi yang kalau yang saya tahu, jikalau cacing, oh cara kita menangkap cacing di eh, tanah langsung itu salah satunya ialah dengan menaburi air garam ya Bu, karena air garam itu bisa menyakitkan ya Bu, menyakitkan cacing tanah tersebut. Nah, apakah eh apa namanya damage atau apa ya kerusakan dari Ya. air garam tersebut permanen kepada cacing tersebut atau mereka bisa apa ya istilahnya me heal apa Membunuh. memulihkan eh apa kerusakan tersebut. Terima kasih Bu. Oke, sebenarnya cacing tanah diberikan garam itu tidak akan membunuhnya atau seperti apa. Tapi garam
Ini adalah permainan dari konsentrasi cairan. Masih ingat dengan istilah hipotonis dan hipertonis? Masih ingat, teman-teman? Ada istilah hipertonis, isotonis, dan hiper, hipo, dan isotonis. Jadi, di dalam tubuh kita itu selalu ada garam. Nah, garam ini yang nanti akan mengatur kadar eh, larutan elektrolit kita itu terdiri dari garam. Ketika diberikan garam, garam yang memang garam pure, murni, itu dia bisa menyedot air. Jadi, kerusakan yang disebabkan oleh garam itu hanya mengeluarkan air dari lingkungannya. Sama seperti halnya ketika teman-teman main air di laut. Nanti mukanya itu akan berasa ketika teman-teman cuci muka, itu temannya akan berasa asin, ya, akan berasa asin sama seperti itu. Jadi sebenarnya tidak membunuh. Dan perlu diketahui juga bahwa ternyata setelah dipelajari orang, ketika menaburkan garam di daerah perkemahan itu sebenarnya tidak menakut-nakuti ular, hanya untuk meningkatkan konsentrasi garam yang ada di tanah di sekitar itu aja. Seperti itu. Kalau sekarang kan sudah tidak ditaburkan lagi garam, itu adalah kearifan lokal dan secara ilmiah itu tidak terbukti. Jadi sebenarnya si ular juga tidak takut dengan garam seperti itu. Tapi ketika ketemu ular, diam aja karena dia bisa mendeteksi pergerakan kita, mengingat dia punya organ yang bisa mendeteksi menggunakan inframerah seperti itu, Raffi. Itu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Zaki. Kenapa Classidudina sering jadi obat terapi sirkulasi darah, padahal kelas ini adalah kelas yang parasit ya? Nah, ini sebenarnya juga berawal dari kearifan lokal. Kalau zaman dulu ada sebelum dunia medis berkembang seperti sekarang, kalau ada yang bisulan, bintitan, itu diambil lintah kemudian ditempelkan di bagian tersebut untuk menyedot darah kotornya. Darah kotor ini adalah nanah, ya. Darah kotor itu adalah nanah. Jadi nanahnya disedot, kemudian apa namanya? Tidak menggunakan operasi, kemudian darah darah kotor yang sudah dikeluarkan itu tidak menyebabkan infeksi, maka dia bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau dulu seperti itu. Bisul yang bernanah itu tidak dioperasi karena memang perkembangan dunia medis belum seperti yang sekarang ini. Seperti itu, Zaki. Nah, kebetulan karena dia mempunyai sifat menyedot apapun itu, apalagi untuk yang sudah dilaporkan, maka begitu ditempelkan dia akan nyedot. Nah, ketika darah kotornya sudah habis, luka tersebut akan sembuh dengan sendirinya karena sudah tidak ada lagi yang menyebabkan adanya kontaminasi di luka tersebut. Seperti itu, Zaki. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Berikutnya silakan. Ibu izin bertanya Silakan, Talita. mengenai tembiluk yang sangat umum di Kalimantan itu sebagai makanan di Kalimantan. Aku ingin bertanya, kenapa tembiluk itu termasuk ke dalam hewan moluska, famili dari kerang-kerangan ya Bu? Padahal dia berbentuk seperti cacing. Dan mengapa tubuhnya yang lunak itu, dia termasuk hewan lunak tersebut bisa membolongi kayu-kayu yang sudah lapuk di bagian perairan air payau seperti itu Bu? Punya ininya, fotonya seperti apa Tembiluk itu saya baru dengar tuh. Tembiluk itu seperti sebentar Ibu. Oke, boleh screen di sini. Kalau terlihat tidak ya Bu? Di izin screen ya Bu sebentar. Oke, silakan. Tembiluk ya.
untuk Teredona navalis itu dia bentuknya seperti ini. Bentar ya. Teredona navalis. Saya bukakan materi untuk minggu depan supaya relate dengan yang ditanyakan barusan. Moluska. Ini Teredona navalis. Saya share ya. Mirip seperti yang barusan kita diskusikan. Nah, dia membuat lubang di kayu-kayu dan ini banyak kita temukan di kapal-kapal lama yang bersandar di pelabuhan di dermaga dan itu tidak digunakan lagi seperti itu. Mirip seperti yang barusan kita diskusikan. Nanti saya cari nama latinnya apa. Terima kasih untuk informasinya. Iya, Ibu. Ya, Talita dari daerah mana asalnya? Dari Jakarta Timur, Ibu. Oh, Jakarta Timur. Oke. Oke, silakan yang berikutnya. Ada Ibu, saya pertanyaan? izin bertanya. Silakan Nashwa. Mungkin ini agak sedikit keluar dari materi ya, Bu, tapi saya pengen tahu aja. Yang pertama itu yang berubah jadi belatung, apa dari organisme lain ya, Bu? Terus habis itu sama kayak bagaimana proses terbentuknya belatung tersebut, Ibu? Terus sama pertanyaan satu lagi, kenapa pas praktikum kemarin itu tuh lintah yang dikasih alkohol itu ngeluarin darah gitu? Gimana proses atau mekanisme reaksi yang terjadinya itu, Bu? Terima kasih. Yang pertama, belatung. Nah, belatung itu adalah pradewasa dari lalat. Nah, di dunia entomologi forensik, dulu sebelum saya apply untuk melanjutkan studi, kalau saya diterima di UI, saya akan mempelajari tentang entomologi forensik. Tapi ketika itu baru pendaftaran pertama di UI aja udah harus bayar 20 juta untuk uang pangkalnya dan itu mahal sekali sementara untuk SPP-nya juga lebih mahal dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Kemudian pembimbing saya sebelumnya tidak merekomendasikan saya kuliah di UI, bolehnya di IPB atau ITB ya. Tapi saya sebenarnya pengen ke UI. Kenapa? Karena mudah diakses. Kemudian saya juga ingin mendalami tentang entomologi forensik, tapi tidak jadi. Mudah-mudahan nanti ada yang melanjutkan studi ini. Jadi, di dalam entomologi forensik itu dipelajari siklus hidup dari lalat. Kenapa demikian? Karena lalat ini dia tertarik dengan bau-bauan yang aromatis. Ya, artinya itu sesuatu yang bau. Nah, lalat itu akan menempatkan telur-telurnya di protein yang tinggi karena nanti larvanya akan makan itu. Larva lalat ini yang kita kenal dengan nama belatung. Jadi kalau sudah ada belatung, itu pasti sudah ada lalat dewasa betina yang sebelumnya menempatkan telurnya di situ. Jadi dia oviposisi. Oviposisi ini adalah kata lain untuk menempatkan telurnya. Nah, usia dari belatung itu bisa kita prediksi untuk mengetahui kapan kematian satu karkas, satu jenazah. Nah, ini berkembang sekali di dunia entomologi forensik. Jadi, dengan kata lain, telur berubah menjadi belatung, belatung nanti akan berubah menjadi dewasa. Secara simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin tahu lebih banyak, nanti boleh masuk di dalam mata kuliah saya di entomologi, kita akan melihat sedikit tentang perkembangan entomologi forensik. Nah, kalau misalnya ingin tahu lebih detail, jadi dia dari telur dia akan berubah menjadi larva karena dia adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, larvanya ini nanti akan berganti kulit. Ketika dia berganti kulit, dia akan masuk ke stadium berikutnya. Maka disebut dengan larva stadium 1, itu yang keluar dari yang setelah dia hatching. Hatching itu artinya dia menetas dari telurnya. Kemudian dari larva instar 1 dia akan berubah menjadi larva instar 2 begitu dia pergantian kulit pertama kali. Begitu seterusnya, sampai akhirnya dia memasuki masa prepupa. Prepupa, kemudian memasuki masa pupa, kemudian baru memasuki masa imago atau lalat dewasa. Seperti itu siklus hidup si lalat itu, Najwa. Sehingga larva dari apa namanya lalat itu kita kenal dengan istilah belatung. Beda istilah, beda negara, beda istilah. Jadi di Indonesia namanya belatung, kalau di Thailand mungkin berbeda lagi.
Nah, karena itu diberikan sebuah nama ilmiah yang sama, namanya adalah Diptera. Untuk ordonya, untuk spesiesnya nanti berbeda-beda, tergantung dari eh, karakter yang dimiliki oleh setiap jenis tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa ketika kita berikan alkohol, dia bisa berdarah? Sebenarnya eh lintah yang teman-teman bawa itu, yang teman-teman beli itu sudah diberikan makanan. Jadi dia sudah kenyang, makanya dia gede-gede. Teman-teman bandingkan dengan lintah yang ada di lab, spesimen lab sebelumnya. Itu di awal-awal dia juga gede, seperti yang teman-teman bawa. Ketika diberikan alkohol, dia itu akan sakit. Sama seperti kita berenang di dalam alkohol. Kita akan mengeluarkan cairan-cairan tubuh kita karena tidak isotonis, tidak sama konsentrasinya. Maka darahnya akan keluar secara otomatis, ya, secara otomatis. Kemudian kenapa bisa berdarah? Karena dia habis makan, makanannya adalah darah, maka darah itu lagi yang akan dia keluarkan, seperti itu. Bisa difahami mudah-mudahan, Naswa? Iya, Bu, insya Allah bisa dipahami. Terima kasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan dari Livia. Perbedaan struktur dari kelas Rematoda dan Turbellaria, di mana dua kelas ini adalah film dari Platyhelminthes. Pertanyaannya, kenapa kelas Rematoda? Kenapa kelas Rematoda punya alat isap sementara Turbellaria lebih menonjolkan bintik mata? Sebenarnya perbedaannya itu adalah tergantung dari sifat hidupnya, lifestyle-nya seperti apa. Kalau Turbellaria, dia hidupnya bebas, maka dia tidak perlu alat hisap. Kenapa menonjolkan bintik mata? Sebenarnya enggak juga. Kebetulan yang kita ambil itu adalah Turbellaria dari contoh yang umum dan mudah ditemukan itu adalah si planaria. Kalau di posisi rumah saya sekarang, itu kadang-kadang di musim hujan ada cacing pipih yang bertamu, dan itu emang kecil. Seukuran apa ya? Seukuran korek api batangan di zaman dulu. Setengahnya lah, setengahnya seperti itu. Dan kepalanya itu kelihatan banget seperti palunya. Namun ketika saya simpan di dalam alkohol, dia akan mengkerut. Dia akan mengkerut. Harusnya dia mati dulu baru disimpan di dalam alkohol. Cara itu yang belum saya gunakan. Nah, karena dia hidupnya sebagai parasit, si trematoda dan cestoda ini, maka dia punya alat hisap. Kalau kita lihat dengan mata telanjang, kadang-kadang alat hisapnya kelihatan, kadang-kadang tidak. Sama halnya dengan kejadian yang teman-teman amati pada saat praktikum di lab. Ada individu yang kelihatan alat hisapnya, ada individu yang tidak terlihat alat hisapnya. Jadi itu kondisional. Kalau teman-teman baru ambil, baru dapatkan, itu akan kelihatan tuh terbuka alat hisapnya. Terutama, jadi harusnya teman-teman cari sendiri spesimennya, datang ke RPH, Rumah Pemotongan Hewan, kemudian bawa alkohol. Kalau saya dulu begitu diajarkan oleh senior saya. Bawa ke RPH, bawa alkohol, kemudian nanti bilang kalau kita perlu cacing pita. Perlu cacing hati. Kalau ada cacing pita itu akan lebih baik. Nah, kemudian besoknya kita ambil lagi, biarkan di situ 3 hari atau 4 hari, kemudian kita ambil lagi, kemudian kita cek. Nah, itu kelihatan itu. Kelihatan jelas. Jadi masih terbuka si anterior sucker dan posterior suckernya seperti itu. Jadi kalau dia hidupnya parasit, maka dia perlu sesuatu. Sesuatu itu apa untuk mempertahankan dirinya? Salah satunya adalah sucker atau alat isap tersebut. Seperti itu. Oke, kemudian ada dari Rijal. Terkait materi Annelida, khususnya cacing tanah, mendengar bahwa cacing tanah dapat melakukan sebagai pengobatan misalnya untuk penyakit tifus. Iya, betul. Tadi sudah kita bahas. Memang ada banyak penjelasan ya. Jadi cacing tanah ini memang ada yang bukan cacing tanah ya sebenarnya. Yang lebih tepatnya itu adalah cacing pasir, cacing-cacing yang hidup di daerah berpasir, misalnya nereis tadi. Itu yang mempunyai khasiat. Jadi bukan cacing tanah seperti yang biasa kita lihat. Jadi yang sudah spesifik juga. Cacing sutra biasanya dimakan, iya. Cacing sutra itu salah satunya adalah tubifex yang merupakan indikator perairan yang tercemar material organik biasanya kinar. Iya, dia hidupnya bergerombol. Oke. Kenapa dia hidupnya bergerombol? Karena dia kecil-kecil. Kalau dia hidupnya sendiri-sendiri, dia akan apa namanya tidak bisa survive di dalam menemukan makanannya. Dia akan terbawa arus ya, karena biasanya dia adanya di perairan yang mengalir. Ada juga yang di perairan yang tergenang, tapi yang pasti mereka itu selalu hidup di tempat yang tercemar secara organiknya seperti itu.
Oke, silakan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih ya sama-sama dengan senang hati. Ya, sama-sama. Silakan pertanyaan berikutnya dari siapa? Oke, menunggu pertanyaan berikutnya. Saya persilakan Ginting untuk bertanya sehubungan dengan kegiatan field trip. Silakan Ginting. Baik Ibu, maaf izin bertanya Ibu. Ini sudah saya sampaikan di modul, jadi nanti teman-teman ini lebih kurang alat-alat yang dibutuhkan. Bahannya nanti alkohol, kloroform, itu ini eh, pengamatan yang akan kita lakukan. Nanti teman-teman perlu kakak-kakak kelas untuk membuat transek ini sepanjang 50 meter. Nanti kita akan melakukan 3 ulangan kalau biasanya. Cuma karena sekarang jumlahnya kan so many ya, sangat banyak. Jadi saya nggak tahu apakah ulangannya tetap 3 atau cukup 2 saja. Jadi setiap 10 meter ini diberikan simpul. Ya, bisa setiap 10 meter, bisa setiap 5 meter diberikan simpul, kemudian kita pasang kuadran. Nah, kuadran ini jumlahnya tidak cukup sejumlah kelompok yang ada. Karena itu nanti teman-teman bikin sendiri. Boleh menggunakan pipa paralon atau yang versi generik, yaitu menggunakan tali rafia sepanjang 3 meter. 1 meter sudah ada di sini, ini meter pertama, ini meter yang kedua, ini meter yang ketiga. Dan itu cukup, ya, cukup. Jadi tidak harus menggunakan pipa paralon, cukup menggunakan tali rafia 3 meter saja, simpul setiap sudutnya. Kemudian ini nanti teman-teman pasang patok. Patoknya apa? Boleh menggunakan pancang dari bagian tumbuhan, ranting tumbuhan, dahan tumbuhan. Boleh menggunakan batu. Yang penting dia berbentuk kuadran. Nah, semua biota yang ada di kuadran ini teman-teman catat, teman-teman inventarisasi. Seperti itu. Oh, oke, Kalau yang baik. sebelumnya, seingat saya setiap 5 meter ya, setiap 5 meter. Ini saya buat lebih simpel aja. Kalau saya buat di sini 5 meter, 5 meter, 5 meter, itu terlalu hektik di gambarnya. Nanti teman-teman udah keburu pusing, puyeng sebelum melaksanakan di lapangan. Jadi saya cari yang simpelnya dulu, seperti ini. Ini 50 meter, setiap 5 meter, setiap 5 atau 10 meter kita berikan simpul, nanti kita amati. Seperti itu. Sebaiknya 5 meter aja, jadi 2 kali ulangannya. Nanti saya diskusikan dulu dengan tim saya. Seperti itu. Jadi bel transeknya 1 kali 1 meter. Metodenya namanya adalah lead line intercept transek. Kemudian setiap 5 meter kita tempatkan kuadrannya. Kuadrannya ini semua yang ada di lab teman-teman boleh pakai, tapi tidak boleh hilang. Seperti Hmm, itu. Oke, terima Ya, kasih. ya ini saya generate menggunakan Sama, AI. Ini hmm, yang pertama lead, kemudian yang kedua laporan satu angkatan ya, laporan tidak satu kelompok, tidak satu kelas, tapi satu angkatan. Nanti kami hmm, terima dalam bentuk soft file. Kemudian ada makrofauna tanah. Ini saya juga generate menggunakan AI. Ini lubang yang sudah diuruk. Jadi kita punya 3 lubang. Jaraknya lebih kurang 5 meter. Kalau saya buat di gambar ini 5 meter, maka dia akan mencar jauh-jauh. Jadi terlalu ini ya, terlalu gede gambarnya. Maka saya buat yang satu aja. Jadi ini yang lubang yang terbuka yang belum kita amati, ini yang lubang yang sedang kita amati, ini lubang yang sudah selesai kita amati. Jadi lubang ini kita buat seukuran 40 kali 40 cm menggunakan skop. Jadi teman-teman harus membawa skop. Minimal per kelompok ada 1 karena teman-teman akan gali 3 lubang. Nah, kemudian tanahnya teman-teman tempatkan di dalam satu wadah. Boleh menggunakan karung goni yang bekas. Nah, kemudian teman-teman sortir di sini karena teman-teman menggunakan metode hand sorting. Nah, hasil pengamatan itu yang teman-teman simpan di dalam, inventarisasikan di dalam buku catatan. Seperti itu. Kalau sudah selesai, teman-teman uruk lagi, pindah ke lubang yang ketiga. Seperti itu. Kemudian serangga terbang, teman-teman akan menggunakan kertas papilot dibuat dari kertas minyak, kertas layangan yang berwarna putih. Jadi teman-teman bawa cutter. Nanti saya ajarkan cara membuatnya seperti apa. Ukurannya 2:3. 2:3. Jadi kertasnya itu teman-teman lipat aja. Sedemikian rupa. Ini saya gunakan tisu yang digunakan untuk membersihkan lensa ya. Jadi nanti dilipat 2, kemudian dilipat lagi panjang, kemudian dilipat lagi sedemikian rupa sehingga ukurannya lebih kurang 2:3 meter. Jadi sederhana. Kemudian baru teman-teman gunting atau teman-teman potong menggunakan cutter. Kemudian pengamatan burung. Pengamatan burung ini biasanya di hari Minggu pagi atau di hari Sabtu sore. Ya, Minggu pagi-pagi sekali sebelum setelah sholat subuh. Kenapa? Karena burung akan keluar pada saat itu. Kalau teman-teman amati di jam-jam 8, jam 9,
burungnya keburu cari makan, keburu ngemol, keburu jalan-jalan. Jadi nggak dapat datanya. Jadi teman-teman pagi hari di belakang itu di pantai Pasir Rawan namanya itu ada banyak pohon-pohonan atau di depan itu juga banyak pohon-pohonan. Nah, teman-teman amati burung yang terbang, kemudian burung yang hinggap. Syukur-syukur teman-teman bisa ketemu dengan apa namanya sarang burung. Jadi sarang burung juga bisa diidentifikasi selain menggunakan sarang burung, artefak yang dia tinggalkan, cangkangnya barangkali atau sisa makannya atau bulu-bulunya atau suaranya ya atau suaranya. Ini sudah ada di penuntun praktikum. Kemudian yang terakhir itu adalah pengamatan mamalia. Ini saya juga menggunakan AI generate. Teman-teman bisa mengamati hewan yang ada di sekitar. Apakah ada kucing, apakah ada kelinci, apakah ada sapi. Biasanya ada guguk, tapi kita tidak rekomendasikan untuk guguk, kecuali guguk rumahan ya, domestik yang sudah didomestikasi. Nah, itu teman-teman boleh amati sedapat-dapatnya. Seperti itu. Nanti semua spesimen yang sudah teman-teman apa namanya yang sudah teman-teman amati selama praktikum ini, teman-teman lanjutkan dengan analisis kekerabatan menggunakan MVSP. Ini bisa teman-teman download sendiri atau teman-teman dapatkan dari kakak tingkatnya. Nah, dendrogram ini yang nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, satu orang saja. Jadi, PPT-nya itu slide yang pertama itu adalah identitas kelompok, nama, NIM, kelas, kelompok, dosen pengampunya siapa. Kemudian slide yang kedua MVSP. Hanya 2 slide itu saja. Yang pertama identitas kelompok, yang kedua itu adalah MVSP-nya seperti apa. Nah, MVSP ini yang menceritakan apakah teman-teman paham dengan pengamatan yang dilakukan selama 1 semester ini atau bagaimana. Itu aja, tidak ada lagi halaman berikutnya. Itu. Oke, Bu. Berarti untuk alat-alat yang peminjaman dari lab bisa lihat dari modul ya, Bu? Ya, boleh diskusikan dengan Pak Rama dan tim hari Senin apakah sudah bisa diterima oleh teman-teman atau bagaimana. Setelah itu nanti kita akan adakan meeting 1 kali, semuanya hadir di situ termasuk Bu Irul dan Pak Fahri. Kemungkinan juga teman-teman asisten laboratorium dan asisten lapangan. Nah, asisten lapangan saya minta tolong ke Pak Fahri untuk merekrut teman-teman yang ada di MBC. Ya, MBC. Karena dia yang punya kewenangan di situ. Sebenarnya sih saya juga bisa ya, tapi karena MBC itu dosen apa ya namanya ya, bukan pengampu, dosen pembinanya adalah Pak Fahri. Jadi nggak enak kalau saya yang langsung ke situ, menghargai lah, menghargai seperti itu. Kalau saya kan di KPB, kalau KPB saya bisa langsung, Oke. lebih nyaman ya. Sebenarnya di KPP juga bisa, toh kan semuanya mahasiswa biologi, tapi menghargai teman. Jadi walaupun Fahri adalah junior saya, tapi saya tetap menghargai sebagai sesama kolega, biarlah Pak Fahri yang berkomunikasi dengan anak-anak MBC. Itu juga ikut membantu saya di dalam menyelesaikan hal-hal yang dirasa penting di dalam penyelenggaraan field trip. Oke, Bu. Terima kasih banyak Ibu atas Oke, jawabannya. Maaf mengganggu, Bu. it's okay, ya, it's okay. Oke, teman-teman, silahkan lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Boleh seputaran dengan helmintologi atau seputaran dengan kegiatan field trip nanti. Silahkan. Ibu izin bertanya, Bu. Silakan, Raffi. Jadi untuk field trip nanti kan ada 2 alat yang kita butuh untuk rakit ya, Bu ya, yakni kuadran dan transek. Pertanyaan saya ini, Bu, untuk kuadran kira-kira kalau semisal cara menentukan kuadran yang jumlah kuadran yang pas untuk nanti kita susun itu kira-kira gimana ya, Bu? Dan juga untuk transek yang saya tahu itu nanti dipasang pasak ya, Bu ya, pasak bambu. Nah, nanti apakah pasak bambunya itu hanya dipasang eh, dari satu ujung tali ke ujung tali lainnya atau per berapa meter, Bu? Gitu. Oke. Terima kasih ya, Bu. Oke, untuk menentukan jumlah kuadran ya maksudnya Raffi. Satu angkatan ada berapa. Jadi Ya, Raffi dan teman-teman cek dulu ke lab ada berapa kuadran yang tersedia. Nah, sisanya baru ditambahkan sesuai dengan jumlah kelompok yang ada.
Nah, jumlah kelompok yang ada sekarang di laboratorium itu akan kita match. Ya, kita match supaya jumlahnya tidak terlalu bengkak. Kalau terlalu bengkak, kita bisa bikin kuadrannya itu sepulau pari, dan itu nggak kelar-kelar. Ya, lama sekali. Jadi kita sederhanakan. Yang penting tujuannya tercapai. Jadi nanti teman-teman Raffi dan tim tanyakan dulu ke Pak Rama, ada berapa jumlah transek, bukan transek, ada berapa jumlah kuadran yang tersedia. Sisanya nanti baru dibuat. Dan tidak harus menggunakan kuadran yang terbuat dari pipa paralon seperti yang ada di lab. Teman-teman boleh menggunakan tali rafia biasa. Ukurannya 3 meter, setiap 1 meter teman-teman buat simpul untuk menandakan itu pojokannya. Nah, kemudian transek itu teman-teman buat seukuran, kalau yang sebelumnya itu kita 100 meter, jadi jauh sampai ke dalam. Nah, sekarang teman-teman buat yang 50 meter saja, setiap 5 meter teman-teman buat simpul. Jadi nanti penempatan kuadrannya itu di setiap 5 meter. Kalau yang saya berikan gambar tadi kan 10 meter. Kalau saya buat di 5 meter itu terlalu kecil, ya, gambarnya terlalu kecil, kemudian terlalu rame. Teman-teman sudah pusing sendiri. Nah, penempatan kuadrannya nanti juga seragam. Kalau semuanya, oke Aska. Jadi kalau semuanya nanti di sebelah kanan, kalau kita menghadap ke laut, semuanya dipasang di sebelah kanan, maka kuadran itu semuanya dipasang di sebelah kanan. Kalau yang satunya di kanan, satunya kiri, semuanya harus seragam. Kalau menurut saya itu akan repot. Kalau menurut saya semuanya seragam aja. Mau di kanan aja atau mau di kiri saja, nanti kita lihat kondisi di lapangan. Seperti itu. Nah, untuk pasak bambu itu perlu 2. Satu di ujung di pinggir pantai, satu di ujung yang di dalam lautan. Kalau jumlah anggotanya banyak, itu bisa 1 orang berdiri di pantai, 1 orang berdiri di dalam laut. Dan kami akan keliling untuk memantau tersebut. Kemudian biasanya ada 1 laboran yang ikut, apakah Pak Rama atau Kak Irul atau Bu Amal, dan itu mereka akan bawa alat untuk mengukur salinitas, kecepatan angin, dan lain-lain. Dan teman-teman yang melakukan. Jadi Bu Amal mendampingi, teman-teman punya tabulasi data sendiri untuk faktor abiotik, kemudian nanti datanya dipakai bersama-sama. Ada pencatatan berupa jam di situ. Ya, saya lupa tuh tambahkan. Terima kasih Raffi, nanti akan saya tambahkan di penuntut praktikum tabulasi untuk ini ya. Tabulasi faktor abiotik. Sudah saya catat. Jadi setiap tahun akan ada pembaharuan di dalam modul praktikum ini. Terima kasih Raffi untuk pertanyaannya, sudah mengingatkan saya untuk kekurangan yang belum tercantum di dalam modul praktikum. Terima kasih kembali, Bu. Oke, dengan Oh ya, senang Bu. hati. Saya boleh izin nanya lagi nggak, Bu? Boleh, silakan. Jadi gini Bu, kalau saya sih, saya belum pernah ke pantai, khususnya pantai yang di Pantai Seribu ya Bu. Kira-kira kalau 50 meter dari dari titik awal ke titik ujung di tengah-tengah laut itu akan dalam nggak ya Bu? Dan ombaknya apakah akan kencang ya Bu? Karena kalau misal seperti itu, yang kami takutkan nanti kami perlu alat-alat peralatan lain Bu untuk menanggulangi eh, apa namanya the worst coming gitu Kak, Bu. Ya, teman-teman pasti butuhkan alat seperti masker, snorkel, itu perlu. Karena di dalam itu akan dalam. Dalamnya seberapa? Paling sepaha biasanya. Dan tidak ada ombak karena dia cenderung rata, cenderung ini, cenderung cenderung apa namanya? Cenderung landai. Jadi bibir pantainya itu jauh sampai menjelang tubir, tapi kita tidak akan sampai ke tubirnya tersebut. Seperti itu. Jadi insya Allah masih aman, karena itu teman-teman bekerjanya harus cepat. Nah, teman-teman yang nanti merasa dingin harus segera menghangatkan diri. Di pinggir pantai itu ada warung, teman-teman boleh pesen teh, boleh pesen kopi atau apa di situ. Tapi ingat, jangan sampai teman-teman alergi kopi, teman-teman malah jajan kopi. Jangan sampai teman-teman alergi telur, teman-teman malah jajan telur. Itu akan merepotkan kami. Ya, itu pernah kejadian sebelumnya. Saya tanya sebelum berangkat, ada yang alergi nggak? Jawabannya enggak, karena malu ngaku, nggak apa-apa, bilang aja. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun ada alergi, ya. Saya nggak tahu alergi apa ya, tapi saya rasa saya ada alergi. Alergi nggak makan misalnya. Jadi alergi lapar, seperti itu. Jadi kita harus jaga kesehatan, harus jaga iman, harus jaga teman.
Seperti itu, Raffi. Nah, di dalam kegiatan field trip ini adalah field trip yang pertama bagi teman-teman. Ini adalah modal bagi teman-teman untuk field trip ekologi di semester depan. Gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas penjelasannya. Oke. Oke. Silakan yang ingin ditanyakan yang lain. Dan ingat ya, teman-teman ke laut itu harus menggunakan, setiap keluar dari homestay, teman-teman harus menggunakan alas kaki, beling, kaca, serpihan, apa namanya, baja, itu bertebaran di mana-mana. P3K jangan lupa dibawa. Seperti itu. Harus menggunakan alas kaki. Sekali lagi harus menggunakan alas kaki. Oh iya Bu, izin bertanya Bu. Ya, Untuk alas kakinya, apakah kira-kira sendal lab yang seperti Crocs itu cukup ya Bu untuk dipakai nanti? itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau saya rasa cukup ya. Tapi yang jangan yang itu, jangan yang apa namanya? Intinya cukup bisa menjaga ini, bisa menjaga kenyamanan kaki. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya, karena pasti akan ada nanti terkena besat apa namanya? Karang misalnya. Itu perih loh. Kemudian kalau yang selama ini terkena beling kaca itu tidak pernah, tapi kalau karang itu ada. Nanti teman-teman yang berminat untuk snorkeling juga boleh. Jadi peralatan snorkelnya itu teman-teman sewa untuk 1 hari. Kalau misalnya kita sudah selesai pengamatan biota laut siang hari, itu sore hari teman-teman boleh snorkeling sampai pukul 5. Setelah jam 5 sore, teman-teman naik lagi ke daratan bersih-bersih karena kita bersiap untuk sholat maghrib. Gitu. Itu ya. Jadi peralatan sholatnya tetap dibawa. Pagi hari, kalau misalnya biasanya kita pengamatan ngelihatnya itu adalah di hari Sabtu pagi, dan itu butuh waktu seharian. Nah, hari Jumat sore itu sebenarnya Ginting sudah memberikan rundown, tapi nanti tentatif saja, Ginting tidak harus saklek dengan jam itu, tapi minimal kita sudah punya panduan seperti yang dibuatkan oleh Ginting dan tim. Kita sudah punya panduan di hari Jumat sore kita akan pengamatan ikan dulu karena ikannya kan teman-teman beli di hari Jumat dini hari ya. Ada tim yang sudah ke pelelangan ikan ke TPI, tempat pelelangan ikan yang ada di Angke dan teman-teman sudah bawa di dalam eh, styrofoam tuh, kotak styrofoam yang sudah dikasih es batu di situ. Sehingga nanti bisa diamati pada siang hari ketika kita selesai sholat Jumat dan istirahat makan siang. Kalau makan, sorry, bukan makan siang, makan nasi di siang hari. Kalau makan siang kan nggak kenyang biasanya, jadi makan nasi di siang hari. Teman-teman boleh bawa makanan yang banyak untuk bekal di kapal, berangkat dan pulang. Kemudian di bis, kalau teman-teman ada yang, biasanya generasi sekarang itu pada ini nih, asam lambung keluhannya. Belum apa-apa udah lapar, kalau nggak ada makanan, nah pusing biasanya. Jadi teman-teman harus siap-siap. Pak jajan ada, tapi itu butuh waktu, butuh ekor, dan panas. Jadi teman-teman perlu bawa topi. Ya, perlu bawa topi kalau menurut saya. Kalau merasa tidak perlu, it's okay. Gitu. Apalagi ya, kayaknya cukup deh. Bukan cukup ya. Kalau sementara yang kepikiran seperti itu. Kemudian catatan. Catatan nanti teman-teman akan menulisnya di sabak. Sabak itu bikinnya kayak gimana, boleh bertanya kepada kakak-kakak di MBC. Yang nanti akan mendampingi satu kelompok, satu orang. Satu kelompok di lapangan, satu orang asisten. Nanti kita akan bagi. Oh ya, boleh teman-teman share di grup, di deskripsi grup untuk pembagian kelompok. Kelas A satu kelompoknya berapa orang, kelas B satu kelompoknya berapa orang, kelas C satu kelompoknya berapa orang. Seperti itu. Silakan pertanyaan lain berikutnya. Bu, saya izin bertanya dong Bu terkait Boleh, materi. silakan. Kan mengklasifikasi itu berdasarkan Ya, di luar pertanyaan yang disampaikan oleh siapa ya barusan? Alicia ya. Nah, Iya, Ibu, saya. duluan mana? Telur atau ayam?
Eh, Telur, Bu. Ayam, Bu. Ayam Bu, ayam. Ayam, ayam. Ayam, Bu. Oke, Katanya oke. telur, Ibu. Telur. Kenapa telur? Karena telur dari ayam. Oke. Kenapa ayam? Karena ayam dari telur. karena ayam dari telur. Betul. Sampai kiamat pun itu nggak akan kelar-kelar. Kalau saya tanyakan tadi, duluan mana? Telur atau ayam? Jawabannya adalah telur, karena saya menyebutkannya telur duluan. Tapi secara harfiah kita nggak tahu telur duluan atau ayam duluan karena itu adalah circle resiprokal. Dua-duanya nggak bakalan selesai sampai kiamat pun itu pertanyaan tidak bisa kita temukan jawabannya. Maka dari sejarah asal usulnya makhluk hidup, kalau saya ngajar di biologi dasar ya di kimia dan di fisika juga di farmasi dulu, saya selalu sampaikan ada beberapa teori. Yang pertama teori yang menyampaikan bahwa telur yang duluan. Yang kedua ada yang menyampaikan bahwa telur dan ayam, ayam yang duluan. Yang ketiga yang menyatakan bahwa telur yang ayam yang ada sekarang itu berasal dari ayam yang sebelumnya. Dan teori yang ketiga ini yang dipakai. Jadi, belatung itu atau ulat-ulat kecil itu dia akan menjadi serangga. Serangganya nanti tergantung. Biasanya itu adalah Drosophila. Kalau misalnya kita temukan pada lalat buah ya, kalau pada buah-buahan. Atau bisa juga menjadi lalat yang beneran lalat, lalat hijau. Nah, itu tergantung dari host plant-nya apa, dari tumbuhannya apa. Nah, biasanya lalat itu akan menempatkan telur-telurnya pada makanan, misalnya pada buah-buahan. Contohnya adalah lalat buah Drosophila tadi. Nah, jadi lalat belatung itu asalnya adalah dari telur. Telurnya kapan dia tempatkan? Telurnya itu mikroskopik. Kita tidak lihat kapan dia hinggap, tapi dia sudah menginvestasikan telur-telurnya di situ. Kemudian setelah beberapa hari, telurnya akan menetas menjadi belatung. Kemudian belatungnya akan berganti kulit menjadi belatung stadium besar 1, 2, dan seterusnya sampai dia menjadi prepupa, kemudian pupa menjadi imago lagi. Nah, siklus ini yang terus dipelajari orang untuk memanfaatkan. Ya, salah satunya adalah untuk mengetahui kapan kematian satu manusia. Kan ada misalnya yang tinggal sendiri, kemudian tiba-tiba diketahui sudah meninggal dunia. Nah, dengan adanya belatung yang ditemukan di sekitarnya itu bisa diprediksi kapan beliau meninggalnya. Seperti itu. Maka serangga yang ditemukan di sekarang itu berasal dari serangga sebelumnya. Karena sama seperti yang saya sampaikan di lab pada saat itu, tidak mungkin kita makan apa namanya klepon yang ada kelapa parutnya, itu akan kelapa parutnya akan berubah menjadi kremian. Enggak. Jadi cacing kremi yang ada itu berasal dari cacing kremi sebelumnya, bukan dari kelapa parut yang kita makan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini jelas dan ini merupakan basic atau dasar dari pengetahuan biologi bahwa makhluk hidup yang ada sekarang itu berasal dari makhluk hidup yang ada sebelumnya. Seperti itu. Oke, menarik sekali nih. Saya suka nih pertanyaan seperti ini. Jadi bisa memberikan wawasan yang luas untuk kita semua untuk tetap terus belajar untuk teman-teman dan juga untuk saya. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama Alisa. Silakan berikutnya. Silakan yang berikutnya. Seratus 109 ini ada banyak yang nggak hadir ya. Oke, pukul 10.26 pada pagi hari ini, saya tahu teman-teman akan melanjutkan agenda. Boleh untuk on cam bagi yang memungkinkan, saya akan capture kehadirannya dan nanti saya share di grup sistematika hewan. Silakan. Silakan. Oke ya. Saya buka dulu grup kita di sistematika hewan 2026. Oke, di slide pertama sudah on cam. Zahran bisa on cam? Silakan kameranya diposisikan sedemikian rupa. Rasya